Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cevira Bisono dari kelas 11 MIPA 1 dengan nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlawanan Tionghoa. Apa yang akan kita bahas? Jadi, pokok pembahasannya yaitu 1. Penyebab umum dan khusus. 2. Jalannya perlawanan. 3. Dampak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. 1. Penyebab umum dan khusus. Penyebab umum dari perlawanan Tionghoa yaitu adanya pembantaian yang dilakukan VOC terhadap etnis Tionghoa di Batavia pada Oktober 1740 yang menewaskan lebih dari 10.000 jiwa, serta kebijakan VOC yang melakukan tindakan kekerasan dan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di beberapa wilayah Nusantara. Lalu ada penyebab khusus dari perlawanan Tionghoa yaitu adanya ketentuan bahwa etnis Tionghoa yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permisi brevies atau surat pas. Selanjutnya ada tokoh pemimpin perlawanan Tionghoa yaitu Raden Mas Garendi, Raden Mas Said, dan Kapiten Sepanjang. 2. Jalannya perlawanan. Perlawanan etnis Tionghoa di wilayah Mataram dipimpin oleh Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning, Raden Mas Said, dan Kapiten Sepanjang. Perlawanan tersebut dinamakan dengan Geger Pacinan dan menimbulkan kekacauan yang meluas hingga pesisir Jawa. Sunan Kuning dan pasukannya berhasil merebut Keraton Kasunanan di Kartasura pada pertengahan 1742. Melihat kondisi yang genting tersebut, VOC menggunakan kekuatan penuh untuk mengatasi keadaan. VOC juga bersekongkol dengan Cakraningrat IV dan Pakubuwono II untuk meredam perlawanan. Pada November 1742, Kartasura yang diduduki oleh Sunan Kuning dan pasukannya diserang oleh aliansi VOC, yaitu Cakraningrat IV dan Pakubuwono II. Sunan Kuning dan pasukannya menyerahkan diri pada September 1973. Hal tersebut dikarenakan Sunan Kuning dan pasukannya terdesak dan terpisah dari Kapitan Sepanjang di daerah Surabaya. Pada akhirnya, Sunan Kuning dan pasukannya diasingkan menuju Sri Lanka setelah beberapa hari ditahan di Surabaya. 3. Dampak perlawanan Tionghoa. Yang pertama, dampak pada bidang politik yaitu etnis Tionghoa dibatasi ruang geraknya oleh VOC. Yang kedua, pada bidang ekonomi, sebagian etnis Tionghoa dijadikan peran pendukung perekonomian Batavia. Lalu yang ketiga, pada bidang sosial budaya, etnis Tionghoa dipusatkan di luar benteng kota yang sekarang disebut Glodok. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.